Rasulullah SAW pernah menyebutkan, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit, pasti Allah menurunkan obatnya. Di antara penyakit yang Allah turunkan, itu penyakit dalam bentuk ujian, kesulitan, kesukaran, hambatan, rintangan, cobaan. Dan Allah juga menurunkan obatnya. Dengan hikmah Allah Azza wa Jal, tidaklah Allah turunkan suatu musibah, suatu cobaan, suatu madarat, keburukan atas diri seseorang, kecuali Allah juga telah turunkan obatnya. Dan obat dari sebuah musibah, obat dari sebuah cobaan, ujian, dan keburukan adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan doa adalah obat terbaik. Obat terbaik yang bisa kita gunakan untuk mencegah datangnya musibah, untuk menghilangkan ketika musibah itu sudah datang. Kita hilangkan dengan berdoa. Dan doa juga bisa meringankan musibah dan bencana jika telah datang dan menimpa kita. Jadi doa yang kita lantunkan, doa yang kita sampaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya doa tersebut bisa mencegah datangnya musibah. Doa tersebut bisa menghilangkan musibah itu jika musibah itu telah turun di tengah-tengah kita. Dan doa juga bisa meringankan sebuah musibah jika musibah itu telah turun di tengah-tengah kita. Kita bisa bayangkan bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jal sudah memberikan kepada kita senjata terbaik, itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisi kita, berdoalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdoa, sesungguhnya kita tidak membutuhkan modal apapun juga. Kita hanya membutuhkan kekhusyuan. Kita hanya membutuhkan ketundukan. Kita hanya membutuhkan kesiapan hati kita. Kenapa selama ini kita tidak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Karena hati kita ternyata begitu jauh dari Allah. Hati kita diselimuti dengan ghaflah, kelalaian yang sangat luar biasa. Hidup kita hanya mikirin dunia, dunia, dan dunia saja. Sehingga dengan itu Allah melalaikan hati kita untuk berdoa kepada Allah, untuk bersandar kepada Allah, untuk meminta kepada Allah, dan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdoa, kita tidak membutuhkan modal yang besar. Cukup hadirkan hati kita, cukup tundukkan jiwa kita, angkatkan tangan kita, teteskan air mata kita, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha luas kebaikannya, Allah yang maha luas rahmatnya, Allah yang maha luas kasih sayangnya, Allah yang maha luas hikmahnya. Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Tidaklah ada seorang hamba yang mengangkat tangan di sisi Allah, meminta kepada Allah, kemudian dia menurunkan tangannya dalam berdoa, maka Allah akan mengabulkan doa-doanya. Kalau dia betul-betul bersungguh-sungguh dalam berdoa, maka sesungguhnya doa adalah obat terbaik untuk menghadapi berbagai bentuk musibah, berbagai bentuk ujian, berbagai bentuk cobaan dalam hidup kita. Kita bisa mencegah datangnya musibah dan cobaan dengan berdoa. Ketika musibah itu telah turun, kita bisa meringankan musibah itu agar tidak terasa berat di atas pundak kita. Ketika musibah itu telah turun, kita bisa berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan musibah itu. Karena kita punya doa, dan doa adalah obat terbaik, dan doa adalah senjatanya kaum muslimin. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali bin Abi Thalib pernah menyebutkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW pernah menyebutkan, ad-du'a'u silahul mu'min. Sesungguhnya doa adalah senjatanya kaum mukmin. Kita kaum mukminin, kita yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kita sudah dipersenjatai oleh Allah dengan senjata yang maha dahsyat, senjata yang memiliki pengaruh yang sangat luar biasa, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya kaum mukminin. Maka bagi Anda, bagi saya, bagi kami, bagi kamu, bagi kita yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka berdoalah kepada Allah. Berdoalah di setiap kondisi kita. Ketika kita bahagia, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah meneguhkan dan menetapkan nikmat itu atas diri kita. Ketika kita sedang bersedih, mendapatkan keburukan, berdoa kepada Allah. Semoga kesedihan itu akan Allah angkat. Semoga keburukan itu akan Allah hilangkan. Apapun kondisi kita, suka, duka, sedih, menangis, tertawa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa adalah silahul mu'min. Karena doa adalah imaduddin.
Doa adalah tiang agama. Doa adalah tiang agama yang dengan itu seseorang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u wal ibadah. Doa adalah ibadah. Ketika kita berdoa kepada Allah, baik dengan doa ibadah maupun doa permintaan, kita punya permintaan kepada Allah, sesungguhnya kita sedang beribadah kepada Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita mengangkat tangan kita di sisi Allah, cara hakikatnya kita mengakui kebesaran Allah. Kita sedang mengakui kelemahan diri kita. Kita sedang mengakui kekuasaan Allah yang tiada batas dan tiada terbendung sama sekali. Kita sedang mengakui keagungan Allah, mengakui kemuliaan Allah, mengakui kebesaran Allah, mengakui keesaan Allah. Maka doa adalah ibadah. Dan doa adalah imaduddin. Doa adalah tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ard. Dan doa adalah pelita, cahaya bagi langit dan bagi bumi. Yang dengan doa tersebut jalan kita akan terterangi. Ketika kita berdoa meminta jalan hidayah, meminta jalan petunjuk, meminta inayah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah lelah dalam berdoa, karena doa adalah silahul mu'min. Doa adalah senjatanya kaum muslimin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika doa disandingkan dengan musibah, ketika doa disandingkan dengan cobaan, ketika doa disandingkan dengan sesuatu yang tidak kita inginkan, maka terdapat 3 keadaan yang pasti akan terjadi. Yang pertama adalah ketika doa itu lebih kuat daripada ujian dan musibah, maka doa tersebut bisa mencegah terjadinya musibah. Jadi musibah bisa kita cegah kedatangannya dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika posisi doa lebih kuat daripada ujian dan musibah yang akan datang kepada diri kita, maka doa tersebut bisa mencegah datangnya musibah, datangnya cobaan dan ujian, serta sesuatu yang tidak kita sukai pada diri kita. Itu keadaan yang pertama. Ketika doa lebih kuat daripada ujian, cobaan, musibah yang tidak kita inginkan. Keadaan yang kedua adalah ketika musibah itu lebih kuat daripada doa yang kita panjatkan. Maka sesungguhnya ketika doa lebih lemah daripada musibah, doa tersebut bisa berfungsi untuk meringankan ujian yang kita dapatkan, meringankan cobaan yang menimpa diri kita, dan meringankan segala bentuk keburukan yang kita alami. Kalau posisinya doa itu lebih lemah daripada ujian, cobaan, dan musibah yang datang. Atau cobaan, musibah, dan ujian yang datang posisinya lebih kuat daripada doa yang kita lantunkan. Karena kita kurang berdoa dan ujian itu begitu besar, maka akhirnya cobaan dan ujian tersebut datang menimpa diri kita. Maka ketika kita berdoa, doa itu bisa meringankan musibah. Bahkan doa itu bisa menghilangkan musibah setelah musibah itu terlebih dahulu menimpa diri kita, menghantam diri kita. Maka dengan doa Allah akan ringankan musibah. Dengan doa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan musibah dan ujian serta cobaan yang kita dapatkan. Itu kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga adalah ketika satu sama lain saling menyerang, saling menjatuhkan, dan saling menghilangkan. Antara doa dan musibah saling menyerang. Antara doa dan musibah saling menjatuhkan. Antara doa dan musibah saling menghilangkan. Maka jangan pernah berhenti untuk berdoa. Terus berdoa. Terus sandarkan diri kita kepada Allah. Terus dekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah. Jangan pernah lelah dalam berdoa. Semoga dengan itu Allah hilangkan musibah dan cobaan dalam diri kita. Semoga dengan itu Allah ringankan musibah dan cobaan dalam diri kita. Semoga dengan itu Allah akan mencegah musibah dan cobaan yang akan datang kepada diri kita. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yuqni hadarun min qadarin." Sesungguhnya sikap waspada tidak bisa menolak datangnya takdir. Sikap waspada saja, antisipasi kita, berbagai bentuk ikhtiar kita untuk menghalangi datangnya musibah, itu tidak akan bisa kemudian menolak yang namanya takdir yang telah Allah tetapkan. Misalnya ada seseorang yang membuat rumah di pinggir sungai. Lalu dia membuat talut yang cukup tinggi dengan harapan ketika musim hujan, ketika terjadi arus air yang cukup tinggi, maka rumahnya nggak kebanjiran. Dia sudah mengambil sikap waspada. Akan tetapi
ketika Allah menakdirkan sesuatu, kewaspadaan itu tidak bisa menolak takdir. Ada seseorang yang rumahnya di lereng dari gunung berapi yang aktif, di Gunung Merapi misalnya. Karena dia sadar bahwa rumahnya di kaki Gunung Merapi terkadang ada suatu bencana, letusan, atau wedus gembel atau awan panas, maka dia pun membuat sebuah langkah antisipatif, membuat sebuah bunker, ruangan bawah tanah untuk berlindung dari datangnya wedus gembel atau awan panas ketika terjadi bencana. Dia sudah mengambil langkah antisipatif, mengantisipasi datangnya bencana. Akan tetapi terkadang yang namanya suatu kewaspadaan tidak serta-merta bisa menolak takdir, tidak bisa menolak datangnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. La yughni hadarun min qadarin. Tidak bisa menolak yang namanya sifat waspada, tidak bisa menolak datangnya takdir. Wad-du'a'u, akan tetapi yang namanya doa, kata Rasulullah SAW, yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu sangat bermanfaat, mimma nazal, kepada musibah yang telah terjadi. Dengan berdoa, musibah itu akan diringankan oleh Allah. Dengan berdoa, musibah itu bahkan diangkat oleh Allah. Maka kita, seluruh penduduk bumi pada saat ini sedang ditimpa suatu wabah, virus corona. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meringankan musibah ini. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah segera mengangkat musibah ini. Karena ad-du'a'u yanfa'u mimma nazal. Doa itu bermanfaat atas suatu musibah, ujian dan bencana yang telah turun. Wa mimma lam yanzil. Dan doa itu akan juga bermanfaat atas sesuatu yang belum terjadi. Setelah virus corona, yakinlah akan ada virus-virus lainnya. Kita nggak pernah tahu. Kita tidak pernah membayangkan akan turun suatu musibah dan wabah virus yang kita prediksi di awal-awal hanya akan berlangsung dalam beberapa bulan saja, tetapi sampai detik ini kita sudah memasuki bulan ke-9 dari tersebarnya virus corona. Tidak ada tanda-tanda bahwa pergerakan virus ini akan segera berakhir. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah turun dari musibah, agar Allah meringankan musibah itu, dan berdoalah kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla tidak mendatangkan musibah-musibah yang serupa di masa-masa yang akan datang. Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat atas musibah yang telah turun dan juga bermanfaat atas musibah yang belum turun. Maka jangan pernah lelah dalam berdoa. Jangan merasa malas dalam berdoa. Angkatkanlah tangan kita di waktu-waktu mustajab. Setelah kita melakukan suatu amal kebaikan dan ibadah tertentu, berdoa kepada Allah. Selain berdoa agar Allah menerima ibadah kita, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ibadah kami, ya Allah. Berdoalah kebaikan. Berdoalah dengan kebaikan-kebaikan yang kita minta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah meminta agar segala keburukan dijauhkan dari diri kita. Karena doa sangat bermanfaat bagi seorang mukmin. Doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Thauban, Rasulullah SAW pernah bersabda, La yaruddu al-qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan berdoa. Sesungguhnya Allah telah menetapkan ketetapan bagi para hamba-Nya. Allah telah menetapkan hukum-hukum qadariyah bagi para hamba-Nya. Allah telah menetapkan takdir atas setiap dari diri kita. Takdir kebaikan, takdir keburukan yang akan menimpa kita sudah Allah tetapkan. Akan tetapi itu semua bisa ditolak dengan berdoa kepada Allah. Sesungguhnya tidaklah merubah takdir kecuali dengan berdoa. Tidaklah seseorang berdoa karena orang tersebut sudah ditakdirkan untuk berdoa, yang dengan doa itu dia bisa merubah takdir buruk yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan pernah lelah dalam berdoa. Karena doa memiliki keajaiban yang sangat luar biasa. Dengan doa kita bisa menggenggam dunia. Dengan doa kita bisa merubah segala. Dengan doa kita bisa mendatangkan kebaikan. Dengan doa kita bisa menghilangkan keburukan. La yaruddu al-qadar illa doa. Tidaklah ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan berdoa. Wala yazidu fil umri illal bir. Dan tidak ada yang bisa menambah usia kecuali perbuatan kebaikan, perbuatan kebajikan. Kebajikan yang kita lakukan
kebaikan yang kita sebarkan akan menambah umur kita. Setidaknya kalau tidak menambah umur secara hissi, setidaknya umur kita akan bertambah secara maknawi. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi, mereka memiliki jasa yang besar dalam menebarkan kebaikan. Menebarkan hadis yang mereka dengar, disampaikan kepada sahabat yang lain menyampaikan kepada muridnya para tabi'in menyampaikan kepada para atba'u tabi'in sampai kepada kita. Yang itu membuat nama mereka senantiasa kita ucapkan sampai detik ini. Ini menunjukkan bahwa Allah menambah usia mereka secara maknawi. Walaupun mereka sudah terbujur kaku di kubur mereka sejak ribuan tahun yang lalu, akan tetapi nama mereka masih disebut para ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud. Nama mereka masih disebut-sebut karena kebaikan yang mereka lakukan, karena kebaikan yang mereka tanam. Maka siapa yang menanam, dia pasti menuai hasilnya. Sampai detik ini kita masih menyebut nama-nama mereka dengan sebutan-sebutan yang indah. Sampai detik ini kita masih mendoakan mereka. Ketika disebut Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka. Ketika disebut Imam Abu Hanifah rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka. Ketika disebut Imam Bukhari rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Ketika disebut Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Dengan kebaikan akan menambah umur kita. Setidaknya, kalau bukan umur secara hissi, umur secara real, jumlah umur, sesungguhnya kebaikan akan menambah umur secara maknawi. Nama kita akan terkenang dengan sebuah kenangan kebaikan di hadapan banyak orang. Ketika kita selama hidup kita senantiasa menebar kebaikan karena Allah, menebar kemanfaatan karena Allah, menolong orang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuh. Sesungguhnya seseorang akan diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, terhalang mendapatkan rizki karena dosa yang dia kerjakan. Maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika rizki Anda seret, ketika Anda merasakan beban hidup terlalu tinggi, bukan karena Allah yang tidak mau memberikan rizkinya kepada Anda, bukan karena Allah yang tidak mau menurunkan kebaikannya kepada Anda, karena Andalah yang tidak mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik, karena Anda belum mau berhijrah, karena Anda belum siap untuk move on, karena Anda belum mau menundukkan diri Anda di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuh. Sesungguhnya seseorang benar-benar akan terhalang dari rizkinya karena dosa yang dia perbuat. Kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kembalilah kepada Allah. Kita semua, saya, Anda, kamu, dia, kami, kita, kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan itu Allah azza wa jalla akan memudahkan urusan kita. Semoga dengan itu Allah azza wa jalla akan melancarkan rizki kita. Semoga dengan itu Allah azza wa jalla akan mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan semoga dengan itu Allah akan memasukkan kita ke dalam surga yang tertinggi di sisinya. Semoga dengan itu juga Allah subhanahu wa ta'ala akan meridhoi kita, mencintai kita, dan semoga dengan itu semua Allah akan mendatangkan kebaikan yang banyak di sisa dari hidup kita, di sisa dari usia kita, sebelum kita bertemu dengan Allah azza wa jalla dalam keadaan husnul khatimah.